Kalau minggu lalu kita memfokuskan kepada satu subtema bagaimana menjadi dewasa, baik secara personal maupun secara institusional, maka hari ini kita akan lebih memfokuskan kepada misi sebagai buah kedewasaan. Misi sebagai buah kedewasaan. Kita akan mendasarkan dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Yohanes, yang kedua dari Kisah Para Rasul. Kita akan membaca bersama-sama dengan perlahan-lahan. Yang pertama dari Yohanes 20 ayat 21, 1, 2, 3. Lalu kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Satu lagi, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema kita hari ini yaitu misi sebagai buah kedewasaan. Tentu ketika mengatakan kedewasaan, dia berbicara tentang kualitas, tetapi juga ada kuantitas di dalamnya. Ya, tidak ada anak umur 1,5 tahun dibilang, dia udah dewasa ya, biarpun umurnya 1 tahun, nggak mungkin. Ya, biasanya itu mulai remaja, baru bisa dibilang, wah dia lebih dewasa daripada umurnya. Ya, maka walaupun bagaimana kualitas kita, kedewasaan rohani kita, juga tidak mungkin ketika kita baru 2 hari percaya Tuhan Yesus, nggak mungkin. Ya, tetapi minggu lalu sudah dibahas bagaimana kedewasaan tidak hanya diukur dari berapa lama kita jadi Kristen, berapa lama kita jadi pengurus gereja, berapa lama kita terlibat di dalam pelayanan. Ya, tidak hanya diukur dari situ. Ya, karena kedewasaan menuntut kualitas yang sangat tinggi. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih dalam bagaimana buah kedewasaan rohani bukan hanya dilihat, diukur dari kesalehan pribadi seseorang. Ya, kan banyak orang yang umurnya sudah banyak, tetapi sifatnya kekanak-kanakan, baik secara mental maupun secara spiritual. Ya, banyak orang yang umurnya sudah begitu banyak, tapi masih dangkal pengertiannya akan firman Tuhan, masih gagal terus di dalam pengandalan akan Tuhan. Tentu kalau kita bisa bukan karena kita, karena Tuhan. Tapi Tuhan juga mau kita belajar dari pengalaman-pengalaman rohani. Sehingga pertolongan demi pertolongan Tuhan tidak menjadi sesuatu yang receh, yang remeh, yang kita tidak peduli. Seolah-olah kita tukang ngerecokin, Tuhan tukang benerin. Jadi Tuhan cuma tugasnya sebagai tukang reparasi. Sebenarnya nggak begitu. Ya, kita ditolong Tuhan, tapi Tuhan mau kita belajar. Seperti kita ngajarin anak kita, udah dibilangin belajar, lupa lagi. Nanti kita tegur, jangan lupa ya nak. Ya, diulang lagi, kesalahan yang sama, berulang-ulang, bertahun-tahun. Kita sebagai orang tua pun pasti caranya nggak sama, ya. Pasti pertama lembut. Kalau orang yang lembut, ya. Kalau orang yang ngegas dari pertama langsung ngegas. Tapi kalau kita mengajarkan anak kita, dia begitu degil, keras kepala, tentu kita akan berubah-ubah cara kita menanganinya. Bukan supaya dia tersiksa, bukan. Tapi supaya dia bisa berubah. Begitu juga di dalam kehidupan kerohanian. Ada orang yang dia baik, ya, dia belajar dari kesalahan, tetapi dia hanya fokus kepada pribadi. Ya. Banyak kesaksian-kesaksian orang di persekutuan atau bahkan di gereja, ceritanya hanya saya sakit, lalu Tuhan sembuhkan. Saya bangkrut, lalu Tuhan berikan terobosan keuangan. Orang paling senang dengar cerita-cerita indah seperti ini. Ya, sebenarnya kesaksian gini nggak cuma di gereja, di klub-klub motivasi juga itu selalu dilakukan. Ya, tetapi
kalau kita mau lebih dalam lagi di dalam kedewasaan rohani, tidak berhenti kepada perubahan karakter, pribadi, kesalehan personal. Tetapi the next step adalah partisipasi dalam misi Allah. Ini banyak yang dilupakan oleh orang Kristen secara pribadi maupun institusi gereja secara organisasi. Ya, saya pernah, nanti akan dibahas lebih dalam, tapi secara singkat saya pernah bincang-bincang dengan salah satu pengurus gereja. Tentu bukan di sini. Dulu saya belum pelayanan gereja. Ditanya, kamu ngapain ke sana? Itu kan daerah orang udah punya agama. Ya, ngapain kamu pergi ke tempat orang yang udah punya agama? Wah, saya senyum aja karena ya percuma berdebat kalau saya tahu ini nggak ada ujungnya. Jadi saya cuma bisa bilang itu panggilan saya, ya. Tetapi dalam hati saya bilang kalau semua orang pendapatnya begini, tidak ada gereja di Indonesia. Ya, tidak ada gereja di Indonesia. Kenapa ada gereja di Indonesia? Karena ada orang-orang yang tidak memikirkan diri sendiri, ada lembaga-lembaga yang tidak membesarkan lembaga sendiri, tetapi pergi jauh melampaui batas-batas organisasi, bahkan batas bahasa. Ya, pergi ke tempat yang tidak nyaman, demi apa? Demi Injil. Demi Injil. Karena itu kita akan melihat dan kita nanti akan merefleksikan kepada diri sendiri maupun kepada gereja kita, apakah kita sudah terlibat atau sudah cukup terlibat di dalam misi Allah. Kita akan mulai dengan dasar teologis, yaitu bahwa misi adalah kelanjutan karya Allah, bukan proyek gereja. Jadi misi itu misi Allah, missio Dei. Jadi nggak perlu gereja, Tuhan mengajak gereja untuk terlibat di dalam misinya. Karena itu kita harus tahu dan sadar sepenuhnya bahwa Allah adalah Allah yang mengutus. Dimulai dari diri sendiri. Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia supaya dunia diselamatkan. Supaya orang pilihan beroleh pengharapan dan keselamatan. Lalu Yesus juga menegaskan di dalam Yohanes 20:21, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Bukan supaya Yesus merasa dia jadi korban, gantian dia korbankan murid-muridnya. Enggak, ya. Tapi Yesus memberi teladan. Saya diutus Bapa dari sorga datang ke dunia yang tidak level, jauh sekali kualitasnya, ya, jauh sekali tingkat kenyamanannya. Tapi Yesus taat kepada Bapa supaya manusia tidak ada alasan untuk tidak mau diutus oleh Tuhan Yesus. Dan tentu ketika Yesus mengutus gerejanya, ketika dia akan terangkat ke surga, dia memberikan amanat agung. The Great Commission. Untuk apa? Untuk memuridkan, untuk memberitakan Injil. Dan ini bukan hanya nyuruh-nyuruh asal-asalan, tetapi penyertaan Tuhan, jaminan Tuhan itu diberikan garansi. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahkan barang siapa yang menjadi martir itu akan mendapatkan penghormatan khusus dari Tuhan. Minggu lalu saya singgung Stefanus, ya. Bagaimana dia melihat Yesus di sorga berdiri di sebelah kanan Allah ketika Stefanus tiba di detik-detik hidupnya yang terakhir. Ya, jadi orang-orang martir itu punya tempat yang spesial. Ya, martir karena Injil. Maka kita bisa mengerti bahwa gereja sebenarnya tidak punya misi pribadi. Kalau punya misi pribadi, pasti tidak sesuai dengan misi Allah. Tetapi Allah memakai gereja untuk melaksanakan misinya. Maka setiap kali gereja bermisi, gereja harus bertanya pada dirinya, ini misi Allah atau misi pribadi gereja? Ya. Nah, itu yang menjadi dasar teologis yang pertama. Yang kedua, misi adalah, ini masih sama tadi, ini poinnya sekarang yang kedua, yaitu kebangkitan Kristus bukanlah titik akhir, tetapi
titik loncat, titik lentur dari misi, ya. Sebagian orang Kristen kan mikirnya karena Kristus mati dan bangkit, keselamatan tersedia bagi saya sekali untuk selama-lamanya, ya. Lalu berhenti di situ. Ini adalah kesalahan fatal di dalam pemahaman akan keselamatan melalui pengorbanan dan kebangkitan Kristus yang mengalahkan kuasa maut. Justru kebangkitan Kristus itu menjadi titik awal, ya, dan mendorong dari situ terjadi loncatan, ya, loncatan pelayanan yang luar biasa. Bagaimana rasul-rasul yang mayoritas orang-orang sederhana dan bukan orang-orang penguasa di dalam politik, ya, tetapi bagaimana jemaat mula-mula itu sungguh-sungguh hanya karena kuasa Roh Kudus, bukan karena kehebatan mereka, ya. Kalau misalnya rasul-rasul semua adalah ahli Taurat, semua juga misalnya adalah pejabat di Kekaisaran Romawi, maka itu bisa membuat orang salah tafsir. Wah, kita jadi Kristen karena mereka penguasa semua, orang kaya semua, orang jenius semua. Kita dekat-dekat pasti kecipratan ilmunya, kecipratan duitnya, kecipratan jabatannya. Tapi enggak gitu, ya. Tuhan memulai dengan satu kemurnian dan kejelasan bahwa Roh Kuduslah yang menuntun para rasul itu. Sehingga kekristenan menjadi satu gerakan yang luar biasa. Di dalam Lukas 24 ayat 46 sampai 49 di situ dijelaskan bagaimana yang pertama berita Injil adalah Kristus yang mati dan bangkit, kemudian diserukan pertobatan dan pengampunan dosa, ya. Kalau mau pengampunan harus ada pertobatan. Nggak bisa orang minta pengampunan tanpa mau bertobat, nggak bisa. Jadi bertobat baru diampuni. Kemudian tidak berhenti di Yerusalem. Ya, tidak berhenti di Yerusalem. Di Lukas disebutkan, juga di Kisah Para Rasul disebutkan. Mulai dari Yerusalem, lalu lebih luas lagi ke Yudea, lebih luas lagi ke Samaria, dan akhirnya sampai ke ujung bumi. Maka kelirulah pengkritik-pengkritik Kristen yang mengatakan Yesus itu diutus hanya untuk orang Israel. Buktinya Yesus ngomong kepada perempuan itu, bukankah aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel? Padahal itu bukan kalimat pengajaran, itu pengujian iman kepada ibu itu yang bukan orang Yahudi. Ya, jadi jelas Injil itu untuk seluruh dunia. Karena begitu Allah mengasihi dunia ini, atau begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan hanya untuk orang Israel. Maka kita harus menyadari bahwa tanpa kebangkitan tidak ada Injil. Tanpa kebangkitan tidak ada Injil. Maka keliru jika kita menyebarkan Injil tanpa kematian dan kebangkitan Kristus. Misalnya, kamu percaya Yesus, masalahmu pasti beres semua. Kalau kamu percaya Yesus, kamu pasti ada terobosan keuangan. Kalau kamu percaya Yesus, kamu pasti dapat jodoh yang lebih baik. Ya, padahal bukan itu Injil. Itu bisa saja menjadi bunga-bunga, tapi itu Injil tanpa Kristus. Ya, Injil tanpa Kristus maka bukan sesuatu yang tepat. Nah, dan lebih lanjut, tanpa misi, kebangkitan akan menjadi kabar kabur. Ya, kabar yang enggak jelas. Bahkan menjadi kabar yang dikubur di Yerusalem. Tuhan enggak mau gitu. Karena itu Injil disebut kabar baik. Yang tidak bisa disimpan sendiri. Tidak hanya untuk kalangan sendiri, untuk daerah sendiri, tetapi harus dibawa. Nah, problemnya untuk membawanya ini banyak yang harus dikorbankan. Itulah yang membuat banyak orang jadi enggan untuk masuk di dalam misi. Selanjutnya, kedewasaan rohani menghasilkan orientasi keluar. Jangankan rohani, ya, orang mau membangun rumah tangga pasti ada orientasi keluarnya. Walaupun ada juga orientasi ke dalamnya, ya, supaya ada yang perhatikan saya kalau saya sakit, ya, supaya ada yang nyetrikain baju
Ya gitu ya, kadang sebagian laki-laki begitu. Ya, kalau perempuan supaya saya nggak pusing-pusing cari uang lah, saya masak aja di rumah. Ya, walaupun nggak semua begitu. Tetapi namanya pernikahan itu menuntut kedewasaan. Dan kedewasaan pasti dia ada orientasi keluar. Ada sesuatu yang dia lakukan yang bukan untuk dirinya. Ya, misalkan ibu-ibu yang memasak bukan cuma untuk dia, untuk suaminya juga, untuk anaknya juga, walaupun masaknya sekalian. Ya, laki-laki yang bekerja banting tulang, tentu untuk dia juga. Tetapi orientasinya bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang tuanya, untuk mertuanya, macam-macam. Nah, itu tanda kedewasaan. Harus ada orientasi ke luar. Ya, bukan supaya orang melakukan untuk kita, tetapi juga kita melakukan untuk orang. Dalam Efesus 4 dikatakan, kedewasaan bukan cuma tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, ya, tetapi juga disebutkan bertumbuh ke arah Kristus, semakin serupa dengan Kristus. Karena apa? Karena Kristus datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, di Kolose 1 ayat 28 juga disebutkan bahwa kedewasaan itu terkait dengan beberapa hal. Pemberitaan, ya. Orang yang dewasa rohani dia harus memberitakan Injil. Pengajaran, ya. Ini berbicara tentang memuridkan, lalu membawa orang kepada Kristus. Bagaimana caranya nanti detailnya akan disampaikan. Yang pasti gereja yang dewasa pasti bermisi. Ya. Pasti bermisi yang orientasi keluar. Ya. Kita bersyukur gereja kita sejak awal sudah didesain bukan untuk menjadi gereja yang meraup semua untuk diri sendiri, membesarkan gedung, menambah fasilitas terus menerus, yang mana fasilitas nggak ada ujungnya, ya. Tetapi sejak awal sudah dibuat bersinergi dengan lembaga misi dalam pendidikan, dalam media sosial. Jadi ini yang disebut dengan misi holistik, ya. Misi holistik, karena kita berhadapan dengan dunia yang di dalam kegelapan, di dalam krisis multidimensi. Maka perlu ada jawaban komprehensif terhadap krisis multidimensi. Nah, gereja kita sudah lakukan melalui Yayasan Mika, Yayasan Pama. Kita bersinergi mengerjakan misi pedesaan maupun perkotaan. Nanti misi holistik akan disinggung lagi. Kemudian tadi dasar teologi, sekarang kesadaran historis. Kita harus sadar sepenuhnya bahwa gereja lahir dari misi dan bertumbuh melalui misi. Tadi sudah saya singgung, tanpa ada misi tidak ada gereja di Indonesia. Karena ada orang-orang yang menjawab panggilan misi dan mengorbankan berbagai hal. Demi apa? Demi pembangunan tubuh Kristus. Demi pekerjaan di dalam kerajaan Allah. Ya, gereja lahir dari misi. Karena itu misi boleh saya katakan adalah sebagai bagian dari intisari, bukan warna sari. Ya, kalau orang rapat ada warna sari, ada nggak? Ada nggak apa-apa? Nggak ada juga nggak apa-apa. Lebih bagus lagi. Misi bukan warna sari di dalam gereja. Misi itu intisari, ya. Karena gereja tanpa misi boleh diibaratkan orang dewasa yang mandul, ya. Mandul, artinya tidak akan pernah ada pos, tidak akan ada jiwa baru, tidak akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sekali lagi, jangan sungkan, jangan takut tentang kata misi, karena kadang kita jadi sungkan karena ada banyak tuduhan kristenisasi. Misi berarti kristenisasi, enggak, ya. Kristenisasi yang dipahami orang di Indonesia adalah melakukan berbagai cara, ya, secara baik maupun secara curang untuk mengubah agama orang menjadi agama Kristen. Itu nggak boleh. Kita juga nggak setuju. Tetapi misi itu harus dilakukan. Misi bukan mengkristenkan orang, bukan.
tapi menjadi saksi Kristus. Orang boleh nolak dengan bebas, tanpa ragu, nggak masalah, ya. Karena misi bukan alat untuk membuat orang jadi Kristen, tapi itu menjadi ekspresi kasih yang wajar dan wajib bagi orang percaya. Kalau kita lihat bagaimana gereja mula-mula menjadikan misi sebagai nafas hidup, bagaimana mereka makin dibabat, makin merambat, ya, makin dilindas, makin melandas, ya, luar biasa ini. Kekristenan mula-mula selalu jadi acuan gereja dimanapun, di tengah-tengah keterbatasan, ya, mereka nggak punya gedung, nggak punya sinode, ya, nggak ada waktu itu misalnya pusat studi kekristenan, nggak ada, ya, nggak ada. Kekristenan hanya gerakan kecil yang dianggap sempalan dari Yahudi, yang dibilang pengikutnya Kristus kecil, ya. Karena orang-orang kecil dan jumlahnya kecil, maka dipandang remeh. Tapi bagaimana mereka yang tanpa gedung, tanpa organisasi, yang established, tanpa kekuasaan politik, tetapi Injil terus menjalar dengan luar biasa, lebih cepat daripada wabah penyakit di sepanjang zaman. Luar biasa, ya. Dari rumah ke rumah, orang percaya begitu bersatu, saling memperhatikan. Ya, kalau kita baca Kisah Rasul luar biasa, orang itu jor-joran, enggak takut miskin karena berbagi. Ya, di dalam pekerjaan Rasul Paulus tukang kemah, dia bersama dengan tukang kemah yang lain melayani bersama-sama. Ya, mereka beritakan terus, bahkan ketika Paulus masih namanya Saulus, ketika dia menganiaya Stefanus dan pengikut-pengikut Tuhan, baca Kisah Rasul, bagaimana orang percaya jadi terserak, tersebar karena penganiayaan, tetapi mereka sambil memberitakan Injil. Tapi pemberitaan Injil bukan sambilan, ya. Kadang kata sambil ini bisa maknanya bisa macam-macam. Maksudnya di dalam penganiayaan mereka lari mencari perlindungan untuk diri sendiri biar nggak mati konyol, tetapi di dalam pelarian pun mereka tetap memberitakan Injil. Waduh, ini luar biasa, ya. Bagaimana mereka juga diutus oleh Tuhan. Karena di Kisah Rasul itu orang percaya senangnya ngumpul. Dari dulu sampai sekarang, ya kan? Senangnya ngumpul. Diutus nggak mau. Karena nggak mau diutus, Tuhan izinkan penganiayaan terjadi. Supaya orang percaya berserak, ya. Karena diutus baik-baik nggak mau. Diutus paksa. Dengan penderitaan. Baru mereka ngeh. Akhirnya di dalam penderitaan, di dalam pergi ke sana kemari kocar-kacir, mereka memberitakan Injil. Akhirnya Injil tersebar ke mana-mana. Bagaimana dari gereja mula-mula kita belajar, di dalam kesulitan, penganiayaan, ancaman, mereka bukan memikirkan bagaimana bertahan, bagaimana aman, bagaimana membangun aset, safe haven, financial freedom. Nggak masuk dalam kamus mereka. Mereka pikir bagaimana menjadi saksi Kristus yang setia. Setia sampai mati. Wah, susah, gereja susah sampai kepada kemurnian ini. Karena mungkin ini awal-awal ya, dahsyat. Memberikan satu peristiwa yang monumental. Bagaimana Roh Kudus bekerja dengan sangat luar biasa. Lalu di sepanjang sejarah gereja hidup karena misi. Ya, di abad rasuli, Rasul Paulus juga penginjilan kemana-mana. Ya, ke Asia, ke Eropa, ke Afrika, ya, bagaimana Alexandria, Ethiopia itu menjadi daerah-daerah dan menjadi pusat-pusat Kristen di abad-abad awal, ya. Kemudian Eropa udah pasti, Asia, ya, itu sudah dari awal, tapi tentu lingkarannya yang Afrikanya dekat Eropa, Asianya dekat Eropa, masih daerah situ. Kemudian Injil akhirnya menjangkau Asia yang benar. Ya, seringkali Asia yang di dalam Alkitab itu Asia kecil di daerah Turki. Karena Turki itu separuh Asia, sebagiannya Asia, sebagiannya Eropa. Tetapi baru waktu-waktu kemudian, karena Rasul Paulus mau masuk ke Asia, dilarang. Ya, baca seluruh kisah para rasul. Dilarang oleh Roh Yesus dikatakan. Akhirnya dia melipir ke Makedonia.
ya, dalam pemberitaan Injil berhasil di Makedonia, dapat penglihatan, ada orang manggil-manggil, woi sini woi katanya. Akhirnya Rasul Paulus ke sana, ke Makedonia, ke Eropa. Dan baru beberapa waktu kemudian kekristenan juga sampai ke Asia dan beberapa daerah Asia juga menjadi pusat kekristenan. Syria menjadi salah satu pusat kekristenan di awal-awal abad mula-mula. Dan bagaimana kemudian sampai ke Nusantara. Injil pertama datang ke Indonesia bukan abad 18-19, bukan. Di catatan sejarah itu abad ke-7 sudah masuk ke daerah Barus di Sumatera Utara. Ya, kalau tahu kapur Barus, itu kapur dari Barus. Saudagar-saudagar mencari Barus ke daerah Barus. Ya. Mereka ke Barus, lalu baru saja sampai mereka memberitakan Injil juga. Tapi kemudian itu Kristen aliran Nestorian, kemudian tidak berkembang. Ya, artinya belum waktu Tuhan. Ya, kemudian gereja barulah di abad modern dengan penjelajahan, ya, Spanyol dan Portugis membawa misi Katolik. Ya, satu mereka ada perjanjian tahun 1492, satu ke timur, satu ke barat. Sampailah Portugis ke Malaka dan Maluku. Ya. Lalu Franciscus Xaverius menyebarkan iman Kristiani, dalam hal ini Katolik di daerah Ambon. Ya. Tapi memang mostly bahwa gereja-gereja di Indonesia lahir bukan karena ekspansi, ya, bukan pewarisan, tapi pengutusan. Bahkan gereja-gereja menjadi bertumbuh secara luar biasa di abad 19 dan 20 karena apa? Karena ada orang-orang lokal, ada pemimpin-pemimpin lokal yang dikaderkan oleh para misionaris barat, lalu diberikan kepercayaan walaupun terseok-seok, ya, nggak mudah. Gereja di Ambon udah ada sejak zaman VOC tahun 1600 sekian. Sudah ada, tapi itu masih gerejanya company. Ya. Kemudian perlahan-lahan ada orang-orang lokal yang dipercayakan, lalu didewasakan. Ya. Walaupun belum siap 100%, tapi nggak perlu siap 100%, karena nggak ada yang siap 100%. Akhirnya sekarang ada gereja Protestan Maluku. 1831 di Sulawesi Utara, 2 misionaris dari Belanda, Johan. Ya, Johan ini sama Johan Anu, ya, bukan kembar. Ya, mereka meletakkan dasar Injil. Baru tahun 1934 ada gereja Masehi Injili Minahasa yang dipimpin oleh orang-orang lokal. Kalimantan, 1838. Ini misi dari Jerman. Rheinische Missionsgesellschaft. Ya, dari 1838 di sana, tapi bergumul karena konflik dengan orang-orang di daerah Banjarmasin. Lalu karena banyak terjadi konflik, sebagian misionaris dibunuh, akhirnya mereka mereka pergi ke Sumatera Utara. 1861. Justru di Sumatera Utara berhasil. Ya. Petobat pertama di Sumatera Utara di daerah Sipirok, Parau Sorat. Baru kemudian setelah Nomensen datang, baru terjadi ledakan, pertobatan, kebangunan rohani yang luar biasa. Dan akhirnya dilanjutkan kepemimpinan oleh orang lokal. Jadilah gereja HKBP. Ya, gereja yang umatnya paling banyak sampai sekarang. Ya, ada banyak kisah. Lalu ada kisah lagi yang unik di Papua. Bagaimana Otto dan Geisler dari Jerman. Mereka mau datang penginjilan ke Papua. Lalu setelah mereka datang ke Batavia, mereka berlayar ke Ternate Tidore. Lalu mereka minta izin kepada Sultan Tidore, yang mana adalah seorang Muslim, dan Ternate Tidore adalah kerajaan Muslim. Mereka bilang, kami misionaris, kami mau syiar agama, mau memberitakan Injil. Tapi Sultan tidak melarang, dibilang kalau ini daerah saya, ini daerah Muslim. Tapi ada daerah yang belum punya agama. Kamu pergi aja ke sana. Ini bawa surat perjalanan dari saya. Menyerukan bahwa 2 orang ini orang baik, tolong mereka
kasih mereka makan kalau kekurangan logistik, berikan perlindungan. Maka Otto dan Geisler mendarat tahun 1855 ya di Papua Barat. Wah, dan luar biasa karena memang di situ belum ada agama besar yang seperti dikenal di negara kita, maka penginjilan berhasil luar biasa dan kemudian diserahkan kepada kepemimpinan lokal, ada di situ akhirnya menjadi nama GKI di tanah Papua. GKI Papua. Wah, itu luar biasa. Belum lagi kalau kita mau baca sejarah banyak sekali di Indonesia, di Jawa, bagaimana Kulen menginjili di daerah Jawa, Jawa Timur, tetapi barulah cara-cara yang luar biasa yang paling sesuai dengan konteks daerah dilakukan oleh orang lokal. Ya, Kiai Tunggul Wulung, Kiai Sadrak, ya, akhirnya menjadi pendiri gereja Injili di tanah Jawa. Ya, itu luar biasa. Belum lagi ada misi-misi yang lain. Bagaimana mereka diutus, ya, mereka mengkaderkan, mereka membangun pemimpin lokal, lalu mereka melepaskan. Wah, ini luar biasa, ya, luar biasa. Ada yang akhirnya melokal menjadi suku tertentu, ya. Tadi yang di Kalimantan karena mereka gagal, mereka ke tanah Batak, lalu yang di Kalimantan diserahkan dari lembaga misi Jerman, diserahkan kepada lembaga misi Swiss, lembaga Basel Mission, lalu akhirnya pada tahun 1935 beralih menjadi gereja lokal. Tadinya gereja Dayak Evangelis, kemudian berubah nama menjadi lebih menasional, gereja Kalimantan Evangelis. GKE sampai sekarang menjadi gereja terbesar di Kalimantan. Dari barat sampai ke timur, sampai ke utara. Ini kenapa? Karena gereja sadar akan panggilannya untuk bermisi. Ya, Eropa kurang apa? Kurang makmur apa? Udah enak. Tetapi ketika sebagian orang Kristen, sebagian gereja menyadari bahwa misi adalah denyut jantung pelayanan, maka itu mereka kerjakan dengan luar biasa. Ya, saya sudah sebutkan tadi, begitu banyak institusi. Ya, bahkan No Manson sampai mati pun dia nggak mau mudik. Ya, sebagai misionaris udah sakit pulang kampung. Ya, tapi No Manson memilih untuk di sini dia melayani, di sini dia memberitakan Injil, di sini dia mati. Ya, kalau mau lihat pemakaman No Manson bisa pergi ke Sumatera Utara. Ya. Jadi gereja bukan museum, ngumpulin orang percaya dirawat, udah dirawat jangan berdebu, udah selesai. Enggak begitu. Ya, tetapi monumen anugerah bukan sekadar untuk diperingati, tetapi untuk dilanjutkan pelayanan melalui misi. Ya, gereja yang berhenti bermisi akan menjadi bahaya. Ya, ada tentu di dalam sejarah gereja yang hanya fokus ke dalam, sibuk mempertahankan struktur, hanya memikirkan organisasi ke dalam, lalu kehilangan api misi. Apa yang terjadi? Yang pasti stagnasi. Ya, lalu karena ada kekuasaan, ada uang di dalam, akhirnya apa? Energinya habis di dalam. Konflik internal, udah pasti. Ya, sejarah itu udah menyatakan kalau gereja nggak bermisi berantem di dalam, bermisi aja berantem juga, apalagi nggak bermisi, terlalu banyak yang mau diperebutkan di dalam, maka akhirnya kehilangan relevansi rohani. Nah, hati-hati, gereja bisa mati bukan karena aniaya, tetapi mati kekenyangan, mati karena kemakmuran, mati karena terlalu nyaman. Minggu lalu saya ingat ada pertanyaan, kenapa negara-negara Skandinavia begitu makmur tetapi mulai meninggalkan agama? Jangan lupa, Eropa dibangun di atas dasar kekristenan, Amerika juga. Tetapi ketika maju, orang punya kecenderungan jadi mengandalkan diri. Akhirnya gereja-gereja megah, indah luar biasa, mahal banget. Ya, arsitektur first class, tapi isi kosong. Tinggal opa-opa dan oma-oma. Karena apa? Terlalu nyaman, terlalu kenyang, terlalu makmur. Maka Tuhan mulai disingkirkan.
Tuhan mulai disingkirkan. Kami tidak perlu Tuhan. Ya, malah mulai meragukan. Kita berhasil karena kerja keras. Karena kita punya ilmu, kita punya sistem yang hebat. Tidak perlu Tuhan lagi. Maka jangan salah. Ya, di dalam konvensi penginjilan dibilang kaki Dian tidak lagi di Eropa, tapi udah datang ke Asia. Banyak petobat-petobat baru. Ya, yang saya tahu dari laporan dunia misi di Iran ada begitu banyak orang-orang yang menjadi percaya dan menyatakan diri menjadi pengikut Kristus. Ya, walaupun ada tekanan, walaupun ada tantangan, aniaya, bahkan nyawa menjadi taruhan, kalau orang takut akan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, maka nyawanya, api Injil itu akan terjaga, bahkan akan terus berkobar-kobar dan semakin besar dan semakin besar. Ya. Nah, selanjutnya panggilan aplikatif, misi holistik sebagai buah kedewasaan. Misi holistik adalah Injil yang diberitakan dan dihidupi. Sebagian orang, khususnya kelompok Kristen konservatif, kadang salah memahami misi holistik. Dianggap itu misi sosial. Sosial itu bukan Injil, ya. Injil itu adalah Kristus yang mati dan bangkit. Udah itu aja, nggak usah pikirin orang. Ya, ekonomi bukan urusan kita. Kita cuma urusan spiritual, urusan sorga neraka. Ya, nggak salah, tapi nggak lengkap. Ya, maka kalau kita belajar dari Yesus, Yesus juga melakukan misi secara holistik. Ya, Tuhan Yesus bukan hanya memberitakan kerajaan sorga, tentu itu intinya. Tetapi Yesus juga menyembuhkan, pelayanan medis, ya, juga memberi makan. Ini kebutuhan urusan kampung tengah. Ya, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, Yesus nggak mengatakan lapar-lapar lah, bodoh amat, yang penting percaya sama saya, nggak gitu. Ya, tapi tentu nggak setiap kali memberi makan orang lapar. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa dia concern, perhatian, ya, kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang tertindas. Ya, Tuhan Yesus memberikan perhatian. Dan tentu orang yang mampu juga nggak ditinggalkan, nggak dibenci. Ya, karena pemungut cukai juga dilayani oleh Yesus. Ya. Jadi Injil tidak meniadakan perbuatan baik. Maka kalau kita buat dengan satu kalimat, perbuatan baik tanpa Injil, karena banyak orang yang baik, ya, orang bukan Kristen banyak yang jauh lebih baik secara perbuatan daripada orang Kristen. Maka perbuatan baik tanpa Injil akan kehilangan arah kekal, tetapi Injil tanpa perbuatan baik akan kehilangan daya kesaksian. Ya, orang bilang saya percaya Yesus, tapi saya nggak tambah pintar, saya nggak dapat pertolongan, ya, nggak ada tindak nyatanya, ya, nggak ada aplikasi nyatanya, cuman ngomong doang, cuman doa doang. Enggak salah, kita harus berdoa. Tetapi kalau ada yang bisa kita lakukan secara nyata, lakukanlah. Itu yang disebut misi holistik. Jadi di satu sisi kita setia pada berita salib, tetapi kita juga hadir di dalam dunia yang terluka. Maka secara personal kita menyadari bahwa kita dan seluruh orang percaya adalah utusan Injil. Dan kita melakukan misi secara holistik. Tentu melalui karakter, hidup berintegritas, penuh kasih, rendah hati, setia kepada kebenaran. Dan kemudian kita melakukan misi melalui relasi, persahabatan dengan siapapun. Dengan pelayan, dengan jemaat awam, dengan orang yang beda iman, dengan orang yang beda bangsa. Bahkan orang yang gak percaya Tuhan pun kita bisa membangun relasi yang tulus. Kita memberikan kepedulian, kita hadir di saat orang paling membutuhkan. Yesus memberi makan ketika orang begitu kelaparan. Yesus menyembuhkan ketika orang tidak ada harapan untuk disembuhkan. Ya, tentu ini menjadi ekspresi kasih dan kepedulian yang tulus. Dan tentu misi melalui kesaksian lisan. Jadi ini ada dua ekstrim. Ada orang yang sosial, jangan menginjili lah. Nanti orang tersinggung. Di sisi lain ada orang nginjil,
sosial bodo amat. Ya, jadi ini dua ekstrim yang sebenarnya nggak mesti gitu. Ketemu di tengah. Ya, kita melakukan misi sosial juga melalui karakter, melalui relasi, tetapi juga melalui kesaksian lisan. 1 Petrus 3 ayat 15 mengatakan siap memberi jawab. Ya, kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat. Maka kedewasaan rohani tampak ketika kita tidak malu bahwa kita adalah murid Kristus, tidak kasar dalam bersaksi, tidak diam saat pintu dibuka Tuhan. Nah, ini salah satu sifat tipikal orang Indonesia. Sungkan, nggak enak. Ya, padahal ini udah terbuka pintu untuk kita menyaksikan. Boleh nggak saya doain? Saya orang Kristen, boleh nggak saya doain secara Kristen? Ya, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Tapi ketika orang mau minta doain, kamu kan rajin berdoa ya, saya nggak rajin berdoa, doain saya dong. Nggak enak kita kan beda iman, ya. Kita kan beda gereja, kita kan beda doktrin, ya. Wah, ini namanya kita diam saat pintu dibuka Tuhan. Karena ada waktunya pintu ditutup Tuhan, kita nggak bisa buka, maka jangan sia-siakan, ya. Selanjutnya, secara institusional, gereja membentuk budaya bermisi. Ya, gereja membentuk budaya bermisi, bukan hanya mengkhotbahkan, mengajarkan, tapi membentuk budaya bermisi. Nah, ini mungkin bisa menjadi next step dari kelompok kecil yang ada di gereja kita. Ya, mengapa tidak ke depannya bermisi bukan hanya diskusi, panel group discussion atau focus group discussion tentang firman Tuhan. Tidak berhenti di situ. Lalu apa yang mau kita lakukan? Mungkin bisa kakak kita tahun depan ikut MMT, bagaimana? Wah, gitu. Jadi ada next step-nya. Bagaimana kakak kita mengumpulkan dana semampu kita untuk mendukung pelayanan di Mika, di Pama, ya. Jadi bukan jumlahnya, tapi kemauan kita. Untuk apa? Untuk berbuat sesuatu. Ya, gereja yang bermisi dia pasti memuridkan, bukan cuma ngumpulin orang lalu dapat persembahan dan dapat cuan. Gereja juga harus mengutus, ya, bukan hanya mempertahankan. Ya, beberapa gereja di Indonesia punya budaya misi yang luar biasa. Mereka punya utusan Injil. Ya, padahal bukan gereja yang terlalu banyak uangnya, enggak. Punya utusan Injil, mendukung misionaris di negara mana, entah itu misionaris ke luar negeri atau misionaris di dalam negeri. Lalu terlibat di dalam pelayanan masyarakat, bukan mengisolasi diri. Nah, kadang gereja lupa, gereja ada gedung gereja yang megahnya, mewahnya luar biasa, di belakangnya perumahan kumuh. Ya, bodoh amat, nggak mau nengok, ya, nggak mau nengok, jangan-jangan nanti minta sumbangan lagi. Ya, jangan begitu. Ya, kita bersyukur gereja kita di tengah-tengah keterbatasan kita menjadi berkat. Ya, pemuda-pemuda mengajarkan orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita, ya, di dalam wadah GPPB, kemarin udah dimulai lagi. Nah, anak muda yang mau terlibat, ya kalau Sabtu daripada gabut, bisa terlibat pelayanan misi melalui GPPB sebagai ekspresi kasih kita, wujud syukur kita, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan biarlah kita sebagai pribadi, gereja sebagai organisasi, kita melayani secara konkret di dalam misi, melalui pelayanan sosial, sebagai ekspresi Injil. Jangan takut, kalaupun dikatain, kamu kristenisasi ya, nggak usah takut. Itu namanya orang pertama pasti curiga, biasa. Ya, saya udah berkali-kali diinterogasi, berkali-kali dicurigai, nggak masalah, tetap utuh sampai sekarang. Ya orang curiga wajar lah, ya tinggal dijawab aja. Tinggal dijawab dengan tulus bahwa ini bagian dari pelayanan kita. Waktu kita buka pos baca, saya langsung terus terang kepada pemimpin di situ. Ketua RT, Pak, Bu, kami dari gereja. Kami di sini bukan mau bikin gereja, tapi ini bagian dari tanggung jawab sosial gereja sebagai umat yang diberkati, yang punya sumber daya untuk menjadi berkat. Ya, kalau di perusahaan namanya CSR, kalau di gereja namanya CSR juga. Church Social Responsibility. Sampai sekarang diterima. Sebagian orang
nggak mau. Jangan belajar ke situ. Nanti pendangkalan akidah, itu biasa. Orang curiga biasa. Sekarang makin banyak yang belajar karena udah mulai merasakan ketulusan, ya, ketulusan, kehangatan yang di dalam Kristus itu, wah, nilainya beda, rasanya beda. Kalau orang-orangnya hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pembinaan jemaat agar siap bersaksi, dukungan misi lintas budaya, kehadiran gereja di tengah-tengah problem kota dan bangsa. Sekarang makin banyak gereja STT juga membuka diri. Saya melihat ada STT mengadakan seminar, lalu pembicaranya tentu ada unsur teolognya, tetapi ada unsur ahli ekonomi. Ya. Lalu ada dari teolog, ada dari politisi. Wah, ini bagus, bagus. Artinya bukan mulai, wah Injil mulai tidak murni, bukan. Bahwa kebenaran firman Tuhan itu relevan, ya, relevan dan applicable, bisa diaplikasikan di berbagai bidang kehidupan, menjawab tantangan zaman. Itulah yang menjadi panggilan gereja maupun lembaga-lembaga Kristen. Maka gereja yang dewasa tidak bertanya apa yang didapat gereja dari jemaat, ya. Tetapi, wah ini dewasa yang level tinggi ya. Apa yang dunia dapat dari gereja? Bagaimana gereja bisa menawarkan solusi ya bagi dunia yang kacau balau. Bagaimana Injil bukan berita kuno ya, tetapi Injil adalah sesuatu yang relevan untuk sepanjang zaman, untuk setiap bidang kehidupan. Bagaimana merelevansikan Injil ke dalam setiap zaman, di dalam setiap bidang kehidupan. Itu tugas saudara dan saya. Ya, karena Alkitab enggak mengajarkan semua hal, ilmu psikologi, ilmu ekonomi, enggak ada yang secara runtuh. Tapi prinsip-prinsip kehidupan, semuanya ada di dalam Alkitab. Tugas kita untuk menggali, belajar, mempresentasikan kepada dunia ini. Sehingga gereja kita menjadi gereja yang terus bermisi. Ya, gereja yang terus bermisi juga tidak dilimitasi oleh kebiasaan. Contoh, kita mendukung Mika setiap bulan, misalnya dengan sebagian dana yang kita punya. Lalu ada saudara kita kesulitan, ada tetangga kita kelaparan. Sorry, anggaran misi saya hanya untuk Mika. Dan hanya bagi Mika, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maka kita sedang melimitasi misi, ya, mensimplifikasi. Gak begitu, ya. Mungkin kita ketemu di jalanan, kita bantu, ya, kita bantu nggak masalah. Jangan sampai terjadi seperti di dalam Alkitab. Saya nggak bisa melihara orang tua saya karena uang saya berikan ke bait Allah. Nggak gitu juga, ya. Kita berikan ke bait Allah, kita berikan ke ladang misi, nggak berarti kita nggak peduli sama orang tua, nggak peduli sama tetangga kita. Nggak begitu. Ya, maka kita harus menjadi orang yang dewasa. Ya, harus menjadi orang dewasa. Jadi tentu kita tidak meninggalkan yang utama, tetapi ada hal-hal yang kadang-kadang kasuistis. Kita harus perhatikan juga. Nah, itu juga tanda dari kedewasaan. Enggak kaku, ya. Enggak kaku sekaku-kakunya, enggak gitu. Ya, tapi juga tidak abai, ya. Jangan karena saya enggak kaku, habis itu enggak pernah memperhatikan. Nah, itu keliru juga. Ya. Jadi mari kita menjadi orang Kristen yang dewasa, menjadi gereja yang dewasa yang bermisi. Karena misi adalah intisari, bukan warnasari. Amin. Saya cukupkan sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan. Saya berikan kesempatan. Nanti kalau banyak pertanyaan dilanjutkan di bawah. Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Tadi saya mengikuti dari awal ya Pak Gelen. Ada beberapa hal yang menjadi
membingungkan gitu ya. Membingungkannya dalam arti kata gini, kita diminta bermisi kan ya, atau gereja diminta bermisi, atau orang Kristen diminta bermisi. Selain memberitakan Kristus, tetapi kita juga membuat kesejahteraan kan ya di dalam dunia ini. Sebagaimana juga Israel waktu dibuang ke Babel juga diperintahkan, kamu harus bangun kota ini karena kesejahteraannya kesejahteraan kamu juga. Tetapi ada mirisnya gitu ya, tadi saya ikuti. Yang lucunya itu ketika misi itu dibangun dan mensejahterakan gitu ya. Tapi hal ini juga yang membuat situasi jadi yang nyaman, yang sudah nyaman atau yang sejahtera, itu terjadi malah kemerosotan gitu ya. Seperti tadi disampaikan. Nah ini menjawab ini tuh bagaimana, di satu sisi kita disuruh bermisi tapi untuk mensejahterakan, udah sejahtera yang malah merosot, padahal tadi ketika dianiaya malah bangkit gitu. Nah ini apa ya, suatu ironi gitu lah, kira-kira gitu Pak Pendeta. Terima kasih. Iya. Poin intinya adalah bagaimana kita tetap melekat kepada Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatu dan tidak menjadikan yang lainnya menjadi excuse untuk kita meninggalkan Tuhan. Sebenarnya kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, kemerosotan itu bukan cuman karena kenyamanan, kekayaan, kekuasaan, tapi penganiayaan juga membuat kemerosotan. Ya. Kalau kita mau melihat gereja mula-mula itu, pusat-pusat kekristenan mula-mula, banyak itu sekarang disapu karena apa? Karena ada iman lain yang menginvasi, ya, seperti Ethiopia, Alexandria, ya, Syria, masih ada kekristenan di sana? Masih ada, tapi kerdil. Kenapa? Karena tekanan itu konsisten, sehingga kekristenan di titik-titik tertentu yang mana sudah ada penguasa agama yang established di situ, kebanyakan Kristen nggak berkembang. Ya, kalau kita baca semua sejarah gereja, kenapa kekristenan meledak, istilahnya maju sekali di Eropa? Mereka istilahnya orang barbar, ya, orang barbar. Spanyol pergi ke Amerika Latin, wah itu menjadi negara Katolik. Secara umum lah, kita nggak bilang lagi nanti kualitasnya dulu. Karena apa? Karena itu orang-orang agama suku. Lalu kekristenan di Indonesia berkembang semuanya di daerah-daerah di mana belum ada agama. Ya termasuk yang tadi saya bilang Sultan Tidore nunjukin, no, sebelah sono no. Itu daerah saya juga, tapi belum ada agama di situ. Maka Papua jadi Kristen, Minahasa jadi Kristen, Batak jadi Kristen. Padahal Sumatera Utara itu ada sisi-sisi tertentu yang suku-sukunya itu di situ sudah punya agama. Dan itu juga nggak berkembang dengan pesat maksudnya. Ada tapi nggak berkembang. Nah kasus yang karena kemakmuran ini di Eropa. Nah ini menjadi satu hal yang kita syukurnya di sejarah gereja kita jujur mengakui. Ya, termasuk ketika abad keempat Kaisar menjadi orang percaya, lalu kekristenan menjadi agama negara. Di situ juga buku sejarah gereja mengakui bahwa ketika gereja menjadi dalam tanda kutip menjadi penguasa, jelek juga. Ya, 11-12 tuh sama orang yang menganiayanya. Akhirnya gereja juga menganiaya, gereja juga menyerang daerah lain. Demi apa? Demi kekuasaan. Maka di sini kita melihat kerentanan manusia. Ya, kalau orang teraniaya kan dia apa? Dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Wah, hidup sungguh-sungguh. Sedangkan kita hidup sungguh-sungguh aja memberitakan Injil kebanyakan ditolaknya. Mungkin 1 dari 1000 yang terima. Ya. Tapi kita pasti mengandalkan Tuhan. Karena apa? Memang secara kasat mata kita dalam kondisi yang riskan. Ya, bahaya. Tapi ketika kita mayoritas, kita penguasa, kita bos, maka kita akan kecenderungan manusia ya, cenderung untuk menindas orang. Nah, jadi sebenarnya bukan soal mapan tidak mapannya. Saya juga pernah bilang kan,
banyak orang meninggalkan Tuhan demi jabatan, demi cinta. Nah ini kan juga ada sisi-sisi yang jadi pertanyaan. Nah, maka yang penting cinta Tuhannya sih. Maka pastikan kita, kalaupun kita orang dari kerah biru, ya kaum kerah biru, pastikan kita cinta Tuhan. Kalau kita kaum kerah putih, bukan kerah putih ya, kerah putih juga harus cinta Tuhan. Supaya kita yang menggarami dunia, bukan kita yang dikasih mecin sama dunia. Nah itu, in the world but not of the world. Di dalam dunia, tetapi tidak duniawi. Ya, ini enggak simple jawabnya ya, enggak simple jawabnya. Tapi yang penting tetap menjaga relasi kita dengan Tuhan. Godaan itu akan ada terus di dalam hidup kita, bukan hanya sebagai negara, gereja, pribadi juga. Pribadi juga. Jangan sampai kita susah, kita meninggalkan Tuhan, kita jaya, kita meninggalkan Tuhan, atau mengandalkan diri sendiri. Sama salahnya. Ya. Jadi, ya hidup dalam Tuhan, itu aja sih kuncinya. Terima kasih, Pak Yudi. Ada lagi, mungkin satu lagi pertanyaan. Tes. Baik. Terima kasih atas waktunya, Pak Pendeta. Terima kasih juga ada pemaparan yang cukup luas dan bicara tentang misi memang sangat luas ya. Nah, namun saya mau menyoroti ke bagian dari misi secara holistik ya. Bagaimana supaya kita bisa menyadarkan setiap orang percaya di mana pun dia berada harusnya dia bisa bermisi. Misalnya dalam pekerjaan, seringkali juga banyak orang gitu ya, udah cukuplah sampai di situ gitu ya. Padahal masih punya kemampuan yang lebih, punya talenta yang lebih harusnya yang bisa dimaksimalkan secara maksimal sehingga kelihatan bahwa dia bermisi di situ. Harusnya dia bisa melakukan hal yang melampaui dari ya batas-batas yang udah ditentukan misalnya karena dia punya talenta di situ. Tapi ada misi di sana. Misinya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mendorong baik pemuda, baik pelajar misalnya, baik di sekolah, mereka bisa bermisi, menunjukkan jati diri mereka bahwa mereka adalah anak Tuhan yang harus menunjukkan kepribadian mereka sebagai anak Tuhan. Lalu di dalam pekerjaan misalnya kita bisa peduli dengan orang lain. Misalnya salah satunya tadi ya, gereja kita bersyukur ada Mika, misi Kalimantan. Tapi bukan hanya itu aja, bisa menolong orang lain yang lebih susah misalnya, itu juga bagian dari misi. Kira-kira begitu. Terima kasih, Pak. Iya, tentu jawabannya ada di situ, pembinaan. Ya, pembinaan. Banyak gereja sekarang yang lebih memfokuskan bagaimana gereja kita semakin nyaman, musiknya semakin bagus, pujiannya enak-enak, khotbahnya menyenangkan, menyegarkan, banyak jokesnya, ya supaya apa? Supaya semakin orang banyak datang. Udah cuma itu doang, selesai. Ya, banyak. Nanti kita buka lagi ibadah tambah banyak lagi 7 kali ibadah dalam hari Minggu misalnya. Hanya berhenti di situ. Tapi lupa ada panggilan yang jauh lebih penting yaitu misi. Nah, memang pembinaan juga nggak langsung berhasil. Ya sama lah orang sekolah juga bertahun-tahun baru lulus kan. Nah, malah ada yang nggak lulus juga, ada yang drop out juga. Tapi gereja harus mengambil tanggung jawabnya untuk menyediakan literasi, menyediakan pembinaan, ya which is di gereja kita melalui kelompok kecil. Lalu apa? Dengan memberikan kanal-kanal. Jadi istilahnya ada Mika. Makanya kita selalu umumkan, siapa yang mau ikut? Daftar. Nah, siapa yang mau ikut? Daftar. Ada orang yang punya panggilan misalnya, tapi nggak mau full time. Tapi mau lihat, caranya bagaimana? Harus merasakan. Nggak cukup cuman lihat seminar, baca buku, nggak cukup. Harus mengalami, ya, harus mengalami. Makanya, ayo, siapa yang belum pernah ke Kalimantan ikut, lihat, ya. Mungkin nanti kita nggak jadi misionaris, ya. Kalau ada yang terpanggil, ya puji Tuhan. Kalau nggak apa-apa, tapi setidaknya coba, ya. Mungkin ada studi kasus ya gereja yang saya tahu, gereja ini mewajibkan setiap kelompok kecil di gerejanya pergi ke ladang misi sekali dalam 2 tahun. Nggak berat ya tuntutannya ya. Kalau nggak pergi juga nggak diskorsing, nggak. Tapi dari mimbar pendeta itu announce,
saya mendorong anggota kelompok kecil pergi ke ladang misi sekali dalam 2 tahun. Dia pergi juga, kalau dia nggak pergi mah jemaat nggak bakalan pergi. Ya, yang ironis kalau pendetanya nggak pergi, nyuruh-nyuruh terus pergi. Atau bahkan pendetanya mau pergi tapi nggak boleh pergi. Ya, itu yang ironis. Nah, tapi ini karena pendetanya juga pergi, jemaatnya didorong pergi, pertamanya sekali dalam 2 tahun. Lama-lama orang merasakan sukacita. Ya, banyak yang saya lihat, tadinya misalnya nih anak-anak keluarga ikut nih ke ladang misi, tentu yang aman ya. Yang aman, jangan yang bahaya gitu kan. Yang aman. Karena ini istilahnya masih nyicip misi. Ya. Mission trip. Sebenarnya kayak kita MMT itu kurang lebih nyicip juga. Karena datang pulang. Ya. Tapi dari situ banyak kesaksian. Saya pernah dengar cerita murid-murid dari UPH College pergi ke Mika, pergi ke sekolah kita di sana, pulang akhirnya bukan hanya mereka yang menjadi berkat, tapi mereka diberkati. Kok anak-anak di sini kayaknya terbatas dalam segala hal. Listrik susah, nggak ada AC, air ngantri, sebagian nggak kebagian air lagi, yang alumni Mika tahu semua. Ya, itu bisa puluhan orang nggak mandi itu belajar pagi. Tapi baik-baik, sopan-sopan, taat-taat, akhirnya apa? Yang melayani yang berubah. Hidup saya nih udah enak banget selama ini, tapi komplain melulu. Setelah balik dari ladang misi, yang sana terberkati, orang yang pergi misi juga terberkati. Tidak berarti dia jadi misionaris full time, enggak. Tapi ya harus nyoba. Maka melalui mimbar ini saya juga mengajak jemaat Tuhan harus mencicipi pelayanan misi. Ya, enggak usah, wah saya mau Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, setiap lutut bertepuk, itu kejauhan. Ya, kita dulu pergi, nyicip, oh begini ya, pekerjaan Tuhan luar biasa. Lihat GRI, jemaatnya sama pelayanannya, enggak apple to apple. Ya, orang pikir itu, orang di sana ya, pikir GRI itu, duitnya banyak, makanya pelayanannya luar biasa. Begitu kesini bingung. Ini gereja di mana lagi? Ini doang sama di PP. Sama di PP lebih dikit jemaatnya daripada di sini. Lihat duitnya dari mana? Dari Tuhan. Makanya kalau nggak datang nggak tahu. Ya, kalau nggak datang nggak tahu. Datanglah. Nanti akan takjub melihat, wah pekerjaan Tuhan luar biasa. Dari situ nanti yang tergerak bukan hanya hati, dompet juga tergerak, waktu juga tergerak. Wah, saya mau komit. Saya punya cuti 2 minggu, 1 minggu saya akan pergi ke ladang misi. Wah, itu baru ngene. Nah, baru ngene. Tapi harus mau melangkah pertama. Ya, jangan alasannya banyak gitu ya. Alasan selalu banyak sih. Tapi cobalah. Ya, kadang orang pancing dengan lagi musim durian, itu nggak apa-apa lah. Sebenarnya itu bukan misi ya. Tapi ya kita hidup di dunia yang masih hidup dalam daging ya. Gara-gara durian jadi datang, ya. Wah di sana kue tiaunya jauh lebih enak daripada di Jakarta, datang orang, ya. Yaitu bumbu-bumbu, walaupun itu bukan misi, tapi itu bumbu-bumbu yang mana ya kita masih hidup di dunia, ya. Mulut kita ya suka makan durian, suka makan yang enak-enak, ya itu menjadi tambahan-tambahan yang sebenarnya nggak ada itu juga nggak apa-apa. Ya, kalau kita ngelihat misi-misi dulu, waduh edan-edan. Saya ke pedalaman Kalimantan, mereka cerita, dulu misionaris di sini katanya, sampai umur 70, baru pulang ke Belanda, ke Australia, ke Jerman, waduh. Waktu saya pergi aja masih menderita, apalagi mereka 50 tahun lalu, 80 tahun lalu, waduh. Itu benar-benar amazing lah, saya cuma bersyukur, untung saya bukan dia, gitu ya. Menderitanya minta ampun. Walaupun saya menderita juga waktu itu, tapi udah lewat ceritanya ketawa-ketawa, ya, karena pemeliharaan Tuhan luar biasa. Jadi, ayo, ya, pendiri gereja kita Pak Bigman udah mencontohkan, semua pendeta GRI udah pernah pelayanan ke desa, bahkan udah pernah tinggal di sana, ya. Jemaatnya kapan? Ya, ini bukan ngejek ya, tapi ngajak, ya, ngajak.
coba dulu, coba ya, nggak usah yang besar-besar, coba dulu. Nanti lalu biarkan Tuhan beracara dengan kita. Apa maksud Tuhan melalui ini? Nah, kiranya pelayanan misi terus dikerjakan dengan setia.